Dan kalau kita bicara squad, apa kurang hebat ya pemain-pemain baru yang didatangkan musim ini. Sebetulnya sih materinya kaya. Bahkan saya ulangi lagi, tadi saya bilang bahwa di tiap posisi bisa 3-4 pemain. Tapi sepertinya itu yang menimbulkan kebingungan dan membuat Chelsea jadi limbung. Graham Potter seperti nggak punya komposisi yang paling terkuat versi dirinya gitu. Seolah masih mencari-cari. Seolah-olah masih meracik dan belum ketemu sampai saat ini. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Sambil menunggu hasil KLB yang mendebarkan, kita menyimak Liga Champions dulu lah. Tontonan sepak bola paling bergizi. Dan saya mau review matchday kedua di babak 16 besar. Partai yang menarik menurut saya adalah pertandingan antara Borussia Dortmund menghadapi Chelsea. Ini tim-tim yang menurut saya sih kuda hitam lah di kancah Liga Champions, tapi bisa saling mengejutkan. Tapi sebelum saya lebih jauh mengulas, mereview kedua tim, terutama khususnya Chelsea, saya mau menyampaikan bahwa video ini dipersembahkan oleh W88 atau W88 yang menjadi sponsor utama dari Fulham FC dan juga sponsor tim Argentina di Piala Dunia 2022 Qatar. Nah, kita balik lagi ke Liga Champions. Saya mau bahas Chelsea. Jadi kalau lihat permainan Chelsea di Dortmund kalah 1-0 oleh Borussia Dortmund, memang saya lihat ini tim yang nggak jelek-jelek amat mainnya. Tapi ini kelihatan tim yang sedang bingung dan limbung. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau bicara soal jor-joran uang, ini Chelsea ini menghabiskan uang paling banyak di Liga Inggris musim ini. Kurang lebih sekitar 305 juta euro yang sudah dikeluarkan oleh pemilik baru Chelsea, Todd Boehly, dan itu membeli 17 pemain baru. Jadi kalau kita lihat komposisi squad The Blues musim ini, di tiap posisi itu bisa ada 3-4 pemain. Dan yang ini menurut saya sih salah satu yang harusnya jadi kelebihan, jadi keuntungan karena kedalaman squad yang sangat luar biasa. Tetapi Graham Potter seperti kebingungan, seperti gagap, seperti dia galau atau bingung dalam memanfaatkan kedalaman skuad Chelsea itu. Jadi kita lihat seringkali berubah-ubah. Nah, tren Chelsea pun lagi jelek gitu loh. Kalau kita lihat posisi di Premier League juga ada di posisi 9, bukan di posisi yang paling pantas atau posisi yang pantas buat tim kontestan Liga Champions yang ada di 16 besar. Lalu katakanlah di 2023 ini, di tahun baru 2023 memasuki tahun baru, sejak bulan Januari ada 7 pertandingan yang dilakoni Chelsea, tapi Chelsea raportnya buruk. Bayangin dari 7 pertandingan itu cuma menang sekali, 4 kali draw dan 2 kali kalah. 1 kali menangnya dari Nottingham Forest. Lalu ada 4 kali draw dan 2 kali kalah. Jadi ini rekor yang menurut saya sih rekor yang sedang buruk di era Graham Potter, di era pemilik baru Todd Boehly gitu loh. Dan kalau kita bicara squad, apa kurang hebat ya pemain-pemain baru yang didatangkan musim ini. Sebetulnya sih materinya kaya. Bahkan saya ulangi lagi, tadi saya bilang bahwa di tiap posisi bisa 3-4 pemain. Tapi sepertinya itu yang menimbulkan kebingungan dan membuat Chelsea jadi limbung. Graham Potter seperti nggak punya komposisi yang paling terkuat versi dirinya gitu. Seolah masih mencari-cari. Seolah-olah masih meracik dan belum ketemu sampai saat ini. Tapi kalau terlambat kan fatal. Dia bisa nggak masuk lagi zona champion. Kalau terus masih bingung, masih meracik-racik dan tetap limbung gitu loh. Contoh lawan Borussia Dortmund. Memang belum mati peluangnya untuk lolos ke 8 besar Liga Champions. Belum tertutup. Karena kalahnya 1-0, masih tersisa. Main pun sebetulnya nggak jelek-jelek amat, menciptakan banyak peluang terutama di babak kedua. Tapi di babak pertama memang menurut saya sih belum menemukan bentuk permainan terbaik. Baru di babak kedua agak membaik, ada banyak peluang gol yang bisa diciptakan tetapi gagal menciptakan gol. Contohnya misalnya dari Joao Felix, lalu juga ada Mudryk, lalu juga ada peluang dari Enzo Fernandez di akhir-akhir babak pertandingan. Tapi overall menurut saya sih Chelsea belum meyakinkan. Karakternya nggak muncul. Materi sih hebat, tapi karakter kuatnya itu nggak muncul.
Ya kemarin kan Chelsea main dengan formasi 4-2-3-1 di start awal ya. Saya lihat di penjaga gawang ada Kepa Arrizabalaga, duet center back-nya Thiago Silva dengan Koulibaly, di bek kirinya Ben Chilwell, bek kanannya Reece James, lalu dua gelandangnya ada Ruben Loftus-Cheek dengan Enzo Fernandez. Enzo Fernandez pemain termahal, transfer termahal di Liga Inggris, 100 juta pound kan. Jadi rekor lah, dan langsung menempati posisi yang biasanya menjadi posisi kunci dari Jorginho. Lalu di depannya pemain nomor 10 attacking midfield, gelandang serangnya ada Joao Felix. Di sebelah kanannya ada Hakim Ziyech, di sebelah kirinya Mikhailo Mudryk. Pemain yang juga baru ditransfer pada Januari ini dari Shakhtar Donetsk, dan di strikernya ada Kai Havertz. Saya lihat penampilannya masih belum kuat, masih belum dominan. Memang di babak kedua akhirnya possession meningkat, shoot on targetnya meningkat, tapi belum bisa menghasilkan gol. Sebaliknya Borussia Dortmund bisa mencuri kemenangan. Gol Dortmund juga menohok lah gitu, menohok Chelsea, karena dari situasi serangan buat Chelsea, serangan bola mati sepak pojok bisa diatasi oleh pertahanan dari Borussia Dortmund, bola langsung di clearance ke depan, dan saat itu ada Karim Adeyemi. Itu juga pemain baru musim ini buat Borussia Dortmund yang dibeli dari Austria Salzburg. Lalu dia mendapatkan bola dan dia solo run, dia melewati pemain, berlari dengan sangat cepat, melewati Enzo Fernandez terakhir, lalu juga menaklukkan kiper Kepa Arrizabalaga yang membuat Dortmund unggul 1-0. Dan ini memang menjadi kecolongan buat Chelsea, karena apalagi Karim Adeyemi adalah pemain yang sangat punya kecepatan. Saat ini dia adalah pemain yang menyandang rekor sebagai pemain tercepat di Bundesliga dengan kecepatannya 36,65 km per jam. Artinya kecepatannya hampir mirip atau sama dengan rata-rata sprinter ya. Sprinter kelas dunia pasti rata-ratanya di sekitar angka itu tuh, 36 km per jam. Jadi Anda bayangkan waktu dia dapat bola, dia tidak bisa dihentikan oleh pemain Chelsea, termasuk oleh Enzo Fernandez. Karena kalau situasi seperti itu, 1 lawan 1, Karim Adeyemi memang katanya sulit ditaklukkan. Ini pemain yang sedang menonjol, meroket, usianya juga masih sangat muda. Sementara di Chelsea, Mudryk akhirnya diganti di babak kedua kan. Jadi pembelian-pembelian baru itu juga masih harus ditunggu. Keampuhannya, kemujarapannya buat Chelsea, dan juga sentuhan racikan Potter yang paling mujarab. Mana sih pemain-pemain yang paling tepat untuk menjadi kerangka utama the winning team buat Chelsea. Jadi masih ditunggu, tapi kalau masih terus kebingungan, masih racik-racik, masih gonta-ganti, sepertinya Chelsea memang sedang bingung dan akan limbung. Walaupun di babak Liga Champions ini peluangnya masih 50-50 untuk ke 8 besar. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan, sambil berdebar-berdebar nih menunggu calon pemimpin PSSI yang baru, kita jangan lupa tetap menyaksikan tontonan sepak bola paling menarik Liga Champions, paling bergizi, dan sekali lagi saya ingatkan, jadi solusi bukan polusi sepak bola, dan tetap digocek Bung Toel.